Halo, selamat malam. Ketemu kembali. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Landung Nurseri. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi tip atau bagaimana caranya untuk membungakan bunga adenium. Nah, kalau mungkin sahabat pencinta bunga semuanya, terutama adeniumnya enggak berbunga-bunga atau susah berbunga, ini mungkin sangat istilahnya apa ya, bisa membantu para pecinta bunga semuanya. Tentunya untuk pecinta adenium, bagaimana cara cepat adenium berbunga. Di depan saya ini sudah ada batang pohon adenium yang telah saya pruning alias dipangkas, dan ini udah nampak tunas-tunasnya udah mulai memanjang, tapi belum ada satupun yang kelihatannya untuk berbunga. Dari ujung-ujung daun ini belum ada nampak bakal bunga atau calon bunga. Nah, untuk itu saya akan melakukan tip membungakan pohon ini, yaitu dengan cara stres air ya. Ini pohon sudah saya persiapkan sekitar 2 mingguan lah. Ini sengaja nggak saya siram karena emang ini sudah saya program untuk saya lakukan stres air untuk mempercepat pembungaan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pohon atau tanaman adenium kita jangan disiram, atau istilahnya biarkan dia kering, medianya kering tanpa ada air, tanpa dikasih air ya. Teknik ini juga sama saya lakukan pada Wijaya Kusuma. Tentunya Anda bisa simak videonya yang sebelumnya tentang bagaimana sistem stres air pada Wijaya Kusuma, dan hasilnya sudah nampak nyata. Beberapa bulan yang lalu saya juga sudah melakukan istilahnya stres air pada tanaman adenium. Nanti mungkin sobat semuanya, sobat pecinta bunga, terutama pecinta adenium, bisa melihat hasil dari sistem stres air yang saya lakukan tersebut. Oke, kita kembali ke topik semula, yaitu sistem stres air pada adenium untuk mempercepat pembungaan. Oke, sistem stres air ini difungsikan agar tanaman istilahnya dikejutkan dengan adanya apa ya, dia tidak diberi istilahnya makan ataupun minum yang pada akhirnya akan dikejutkan dengan pemberian makan atau minum yang berlebih. Nah, untuk itu saya akan mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan.
Nah, di sini sudah saya persiapkan yaitu pupuk NPK Mutiara Biru yang saya pakai. Pupuk Mutiara Biru khusus untuk pembungaan ya, bentuknya kayak begini. Nah, butiran-butiran begini. Ini NPK Mutiara khusus bunga. Yang kemasan begini harganya agak murah dibanding yang ada mereknya. Terus ada ember. Ember atau tempat yang enggak berlubang. Gunanya untuk apa? Untuk diisi air. Nah, oke, cara selanjutnya ya adalah kita mengisi air ke dalam ember ini sebanyak kira-kira setengah, atau mungkin kalau untuk satu pot, untuk setengah ember itu terlalu banyak, kita pakai seperempat ember aja. Seperempat ember, ini ember ukuran kaleng cat, ember cat 5 kg. Kita isi sepertiga dari bagian ember tersebut ya, sepertiga. Ini mungkin untuk pot ukuran 30 cm udah cukup. Nanti untuk istilahnya mengocor atau menyiram ya. Oke, kita isi air dulu. Oke, ini sudah terisi air sekira-kira sepertiga bagian dari ember cat yang 5 kg ya. Langkah kedua yaitu kita larutkan pupuk NPK Mutiara Birunya yang khusus pembungaan ke dalam air tersebut. Kira-kira 2 sendok makan atau 3 sendok makan sudah cukup. Kita larutkan ke dalam air tersebut. Kita aduk-aduk sampai benar-benar larut NPK mutiaranya. Ya, aduk terus hingga benar-benar larut sempurna. Untuk NPK Mutiara Biru ini dia mudah larut sistemnya ya, para sahabat pecinta bunga. Jadi kita nggak usah terlalu capek untuk mengaduknya. Ini diaduk sebentar saja dia udah larut. Nah, untuk langkah berikutnya ya, kita siramkan larutan NPK Mutiara Biru untuk khusus pembungaan ke media yang telah kita keringkan, media adenium yang telah kita keringkan ya, kita kocorkan sekeliling. Nah, ini sobat, nah udah. Setelah kita siram dengan pupuk larutan pupuk
NPK Mutiara Biru khusus pembungaan, kita posisikan atau kita tempatkan di tempat yang panas kembali. Untuk besok paginya kita tempatkan di posisi yang panas kembali, kita istilahkan kita jemur. Dan untuk penyiraman selanjutnya sekitar 4 atau sampai 5 hari baru kita siram. Oke sobat. Oh ya, sebelumnya kenapa saya kok membuat video ini pada malam-malam? Karena apa? Kalau saya membuat video ini siang, tentunya media adenom ini kondisinya dia sangat panas. Dan ketika dia dikejutkan dengan air dingin atau kita siram dikocor, itu sangat beresiko kepada batang adenium atau akar adenium, bisa menyebabkan kebusukan. Makanya saya membuat video ini pada malam hari sambil menunggu media adenium ini dingin. Walaupun dia kering, tapi dia dingin kondisinya. Jadi di dalam pot ini kondisinya dingin, tidak panas. Jadi ketika kita guyur atau kita siram dengan air, dia tidak terlalu dikejutkan dengan perubahan suhu. Nah, itu ya sobat, perlu diperhatikan. Ketika kita melakukan stres air, untuk penyiraman atau pemupukan sebaiknya dilakukan pada waktu malam hari, agar fungsinya tanaman kita adenium, batang dan akarnya tidak istilahnya sedikit ataupun tidak ada efek yang lain, misalkan ada nanti busuk atau gimana. Ini batangnya sehat, keras. Oke sahabat pecinta bunga, terutama para pecinta adenium mania, nanti kita akan lihat hasil sistem stres air yang saya lakukan pada tanaman adenium yang sebelum-sebelumnya, yang sudah saya lakukan ada sekitar 3 atau 4 pohon yang sudah menunjukkan hasilnya. Jadi setiap pucuk-pucuk atau ranting-ranting ini, pucuk ranting ini semuanya sudah menunjukkan bakal bunga, dan kita tunggu untuk proses ini minimal 3 sampai 1 bulan ke depan lah. Kita akan lihat hasilnya untuk proses tanaman ini. Tapi yang pohon-pohon sebelumnya yang sudah saya lakukan sebelumnya mungkin bisa buat referensi bahwa apakah teknik ini berhasil atau tidak. Nah, ini sobat para pecinta bunga, inilah hasil kemarin atau bulan kemarin, hasil sistem stres air ya. Oh, semua menunjukkan bakal bunga. Ini banyak sekali. Nah, ini hasil dari sistem stres air
yang saya lakukan. Ini yang ujung juga udah mulai nampak ada, nah, udah mulai kelihatan. Yang ini pohon sebelahnya juga, ini semua ujungnya sudah pada kuncup. Bisa kita lihat. Ini pohon yang satunya. Ini di ujungnya juga udah mulai kelihatan. Ya. Ini semuanya, hampir dari semua ujung sudah nampak kelihatan bakal bunganya. Oke, sahabat pecinta adenium semuanya, pecinta bunga semuanya, di seluruh negeri, di seluruh tanah air Indonesia, dan di seluruh pelosok penjuru dunia. Mungkin sekiranya itu dulu yang bisa saya bagikan kepada semua pecinta bunga, terutama para adenium lover. Tip untuk cara pembungaan pada adenium, ini obesum ya, ini obesum, agar lebih cepat berbunga. Walaupun di sini ada satu grafting bunga tumpuk ini, tapi juga belum ada nampak bunga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat kepada para pecinta bunga, tentunya para adenium mania. Dan ikuti terus channel Landung Nursery, channel Landung Heru, untuk menyaksikan video-video yang selanjutnya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, and share, dan hidupkan tombol loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang seputar tanaman hias di kebun Landung Nursery. Oke, terima kasih kepada para pecinta bunga semuanya, terutama para pecinta adenium mania, adenium lover. Salam Landung Nursery merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.